Oke, baik, saudara-saudara sekalian, para siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Mari kita lihat dulu dari contoh yang sederhana. Misalkan kita akan menentukan jarak titik A ke garis BC. Ya, jadi jarak titik A ke garis BC. Nah, berapakah panjang lintasannya atau berapakah jaraknya? Maka untuk menentukan jarak tersebut yang harus kita perhatikan adalah kita harus dapat membuat atau menunjukkan sebuah lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik A ini dengan garis BC ini. Nah, dan salah satu tanda yang paling mudah diketahui dan sangat eksak hasilnya atau pasti ya begitu, bahwa apabila kita dapat membuat sebuah lintasan dari A ke BC ini, lintasan tersebut atau garis tersebut akan membentuk sudut siku-siku dengan garis BC. Kalau tidak siku-siku, maka dia bukanlah yang terpendek atau bukan jarak. Nah, itu cirinya. Sekarang kita lihat, kira-kira kalau kita putar ya sedemikian rupa ini, A ke BC ini yang mana jaraknya? Nah, coba kita lihat dengan menggunakan sudut. Jadi ini kebetulan ya saya pakai GeoGebra, saya mau cari sudutnya. Berapa sih sudut antara A, B, C? Nah, ternyata sudutnya itu adalah 90 derajat ini. Jadi jarak titik apabila saya menarik garis dari A ke BC, nah ternyata AB itu membentuk sudut siku-siku dengan BC. Dengan demikian maka AB ini adalah jarak antara titik A dengan garis BC. Begitulah cara menentukannya. Jadi sederhana. Dan ini berarti juga kalau kita diminta menentukan jarak titik B ke garis EF, maka pastilah panjangnya adalah BF. Atau jarak antara titik D dengan garis GH, maka pastilah jaraknya itu adalah DH. Ini. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita diminta menentukan jarak titik A ke garis BE. Nah, pertama kita buat dulu garisnya. Kita buat dulu garis BE. Ini saya ambil di sini, sini. Nah, ini garis BE ini. Sekarang bagaimana cara kita menentukan jarak titik A ke garis BE ini? Maka prinsip utamanya tadi yang harus kita ingat, kita harus dapat membuat sebuah garis dari A ke BE ini dan garis tersebut tegak lurus dengan BE. Jadi kalau kita tarik garis begini atau begini, garis itu harus tegak lurus, maka itu adalah jarak terdekat. Nah, itu kuncinya. Nah, coba saya buat apa itu? Oh ini ya, saya mau menentukan titik tengah dulu. Nah, ini ada titik tengahnya. Nah, di sini saya akan tarik sebuah ruas garis dari A ke C. Nah, sekarang kita selidiki apakah benar AJ ini adalah garis terpendek atau membentuk sudut siku-siku dengan garis BE. Nah, coba kita lihat dengan menggunakan sudut ini. Saya cari dengan sudutnya. Oke, tes. Loh, kok enggak jadi ulangi ya? Satu, saya tes lagi. Satu, dua, tiga. Oh, tidak jadi. Ini apa masalahnya ya? Sebentar ya. Kita lanjutkan. Coba kita hitung sudutnya ya. Kita lihat dulu di sini, terus di sini, terus di sini. Nah, ternyata itu kita coba kita lihat berapa sudutnya. Nah, sudutnya ternyata juga membentuk sudut
90 derajat. Ini ya, kelihatan ya. Jadi ini sudut 90 derajat. Nah, dengan demikian, atau saya geser sedikit supaya bisa kelihatan, atau di sini. Nah, ini. Jadi dia sudut beta ini itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis AJ dengan BE itu membentuk sudut 90 derajat. Dengan demikian, maka AJ ini adalah jarak antara titik A dengan garis BE. Nah, demikian. Selanjutnya kita tinggal menghitung berapa panjang AJ. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan beberapa strategi ya. Jadi ini ada yang boleh menghitung langsung, boleh silahkan. Kita juga boleh menggunakan beberapa strategi untuk memudahkan kita. Salah satunya ini coba kita pertegas gambarnya. Misalnya saya akan buat gambarnya, coba saya putar dulu ini ya, saya warnai ya, saya warnai untuk membedakan dengan yang lain. Nah, ini misalnya saya kasih warna biru. Oke. Nah, ini boleh. Nah. Oke. Jadi yang akan menjadi perhatian kita adalah segitiga AEB. Jadi menjadi perhatian kita sekarang itu adalah segitiga ini. Jadi sekarang kita abaikan dulu yang lain, kita fokus ke segitiga ABE. Ini sudah proses pencarian jarak berapa panjang aja. Nah, ini anak-anak sekalian memang membutuhkan beberapa pengetahuan prasyarat, antara lain misalnya konsep-konsep tentang garis berat, garis tinggi pada segitiga ya, termasuk luas segitiga, rumus Pitagoras dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Atau mungkin juga ada cara yang lain. Nah, sekarang misalnya kita sudah buat seperti ini. Ini ada segitiga, ya, segitiga. Mana segitiga ini itu siku-siku ya. Jadi dia, coba saya kasih warna merah. Segitiga ini siku-siku di, ini siku-sikunya di sini ya, segitiga ini. Nah, dan segitiga ini namanya segitiga sama sisi. Ya, ini segitiga sama sisi. Tadi kubus ini itu berbentuk 4 satuan. Nah, kalau kita katakanlah ini 4 ya, 4 cm lah misalnya. Maka semua sisinya ini adalah 4 cm. Ini juga 4 cm. Iya. Nah, berarti kita memiliki sebuah segitiga sama sisi dengan segitiga sama kaki dengan masing-masing panjang kakinya itu 4 cm. Nah, ada beberapa pengetahuan prasyarat tadi yang saya katakan perlu kita ingat. Ini ingat-ingat nih. Yang pertama yang kita butuhkan di sini ada yang namanya garis berat. Ya, ada konsep tentang garis tinggi. Oke. Nah, lalu apa lagi yang tidak kalah penting? Tentu saja rumus Pitagoras. Nah, jadi anak-anak harus mengingat-ingat ini. Nah, konsep ini untuk menyelesaikan ini. Jadi sederhana sebenarnya, ya. Sederhana. Tinggal itu dulu. Nah, saya sebelum kita menemukan itu, saya untuk video ini saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana menemukan ini pada video selanjutnya.